juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, biar nggak baik. Di jagat maya, ya, di mana masyarakat banyak yang protes terkait pemindahan 4 pulau yang sebelumnya milik Provinsi Aceh kini berada dalam wilayah administrasi Sumatera Utara. Kami juga anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh menyayangkan memang keputusan ini, karena itu kami saat ini sedang mengambil langkah-langkah efektif dan implementatif dan meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemendagri untuk mengevaluasi keputusannya itu, ya, sehingga kemudian situasi ini bisa kita kondusifkan. Jadi potensi migas itu di satu sisi belum bisa dipastikan apakah ada atau tidak, tapi kalau melihat kedatangan Bobi Nasution dan Masinton Pasaribu ke Aceh dan kemudian salah satu pembicaraan yang mengajak untuk bekerjasama, maka ya bisa disebut besar kemungkinan potensi migas itu ada di salah satu pulau tersebut. Seperti telah diketahui, kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana menimbulkan spekulasi di tengah ramainya tambang nikel di Raja Ampat. Halo Tribuners, berjumpa bersama saya Afia Tioponi Billy kembali di program Fokus Tribuners. Saat ini sedang menjadi sorotan polemik 4 pulau di Aceh yang berpindah tangan ke Sumatera Utara. Polemik ini berawal dari Kementerian Dalam Negeri yang telah menetapkan 4 pulau yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Aceh kini masuk ke dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keempat pulau tersebut yakni Pulau Lipa, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. JKW Mahakam dan Dewi Iriana di Raja Ampat, masuk ke wilayah Sumatera Utara ditetapkan pada 25 April 2025 terkait dengan keputusan tentang pemberian dan pemutahiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Terkait dengan sorotan ini kita akan berbincang dengan anggota DPR RI dari Dapil Aceh, Bang Nasir Jamil, yang sore ini telah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat sore Bang Nasir. Ya, selamat sore Afia. Terima kasih sudah mengajak peraturan dalam konteks lingkungan sore hari ini. Dan baik Bang, terima kasih juga waktunya. Posisi lagi di Aceh kebetulan ya Bang ya, sore ini ya Bang ya. Benar, kami sedang menjalani masa reses, jadi berada di daerah pemilihan. Terima kasih. Baik, Bang Nasir nih, pandangan sebagai wakil rakyat Dapil Aceh, putra daerah Aceh juga. Bagaimana Bang melihat keputusan dari Menteri Dalam Negeri ini ya Bang ya, terutama karena keempat pulau tersebut secara historis kita tahu masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil ya Bang Nasir ya. Bagaimana Bang pendapatnya Bang? Ya, jadi kondisi hari ini di Aceh memang sedikit memanas, terutama di jagat maya, ya, di mana masyarakat banyak yang protes terkait pemindahan 4 pulau yang sebelumnya milik Provinsi Aceh kini berada dalam wilayah administrasi Sumatera Utara. Dan mereka menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut, ya, melalui SK Mendagri yang telah memindahkan pulau tersebut. Nah, tentu saja situasi ini memancing kemarahan, ya, kekecewaan di kalangan masyarakat, karena memang sejarahnya, faktanya, bahkan datanya, baik dalam peta Belanda maupun peta yang terakhir, menunjukkan bahwa 4 pulau itu berada di Provinsi Aceh, ya. Tapi memang pemerintah pusat sendiri melalui Kementerian Dalam Negeri dan juga kementerian-kementerian lainnya telah melakukan upaya katakanlah semacam membetulkan, ya, atau kemudian mencoba mencari titik koordinat dan lain sebagainya. Itu sudah lama dilakukan. Kalau tidak salah itu sudah hampir 20 tahun lamanya untuk membicarakan masalah keempat pulau ini. Bahkan sudah masuk ke ranah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu keputusan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri ini memang disayangkan. Ya, kami juga anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh menyayangkan memang keputusan ini, karena itu kami saat ini sedang mengambil langkah-langkah efektif dan implementatif dan meminta kepada pemerintah
dalam hal ini Kemendagri untuk mengevaluasi ya keputusannya itu ya, sehingga kemudian situasi ini bisa kita kondusifkan. Kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana menimbulkan spekulasi di tengah ramainya Abang tadi juga menyatakan kalau kondisi saat ini memanas ya Bang ya, setelah keputusan ini akhirnya menjadi sorotan. Apakah juga ada aktivitas-aktivitas mungkin seperti protes atau pemasangan spanduk penolakan gitu Bang selama Abang menjalani kegiatan hari ini namanya tersebut? Dan memang belum sampai ke situ, tapi saya dengar di Jakarta katanya bertuliskan nama dirinya, kemudian lalu disimpulkan itu miliknya sendiri. Dan belakangan diketahui kapal ini merupakan milik dari emiten kapal PT IMC Pelita Logistik Tbk, 4 pulau dari Aceh ke Mahakam Sumatera dan Dewi Utara. Iriana di Raja Saya Ampat, belum Papua tahu Barat Daya. apakah Dan ia sendiri menyatakan tak terganggu dengan sudah adanya dilakukan atau belum seolah inisial namanya di dalam Aceh kapal yang saya pengangkut lihat, nikel memang di tidak Raja ada Ampat tersebut. gerakan-gerakan atau Dan ia juga spanduk tidak tahu yang menahu terkait mengenai dengan perpanjangan izin pemprotesan tambang tersebut. nikel. Tapi memang Menurutnya seperti pertambangan saya di Raja katakan Ampat tadi, di sudah Jagat diberikan Maya jauh memang sebelum banyak dirinya sekali memimpin. komentar Dan sebanyak yang 4 izin memang usaha pertambangan atau IUP nikel menyiratkan di Raja Ampat telah kekecewaan resmi dicabut dan terkait perusahaan dengan tersebut keputusan Mendagri dinilai melanggar tersebut. peraturan Dan rencananya dalam konteks memang lingkungan. malam ini Dan kami Jokowi anggota itu setuju DPR RI dan terhadap DPD langkah RI yang asal dilakukan Aceh oleh itu pemerintah akan ini. menggelar Begitu rekan Rima pertemuan dan Tribuners. dengan Gubernur Aceh Baik, terima kasih atas beserta laporannya jajaran rekan Ahmad pemerintahan Syarifudin, di Aceh. jurnalis Tribun Ya, salah Solo. satunya Selamat kembali membicarakan bertugas. soal langkah-langkah untuk mengembalikan kembali 4 pulau yang hari ini sudah masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Berarti nanti malam bakal ada pertemuan, tujuan utamanya pasti istilah katanya Bang, merebut kembali gitu ya Bang ya, proses-proses ke depannya. Kalau ada Ya, tulisan jadi memang JKW, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri juga sudah diartikan membuka pintu milik ya saya, untuk ya. mengevaluasi keputusan Senang ini. saya, Bahkan alhamdulillah, kami punya dengar kapal. tanggal 17 Juni yang akan Ada datang truk, itu ada tulisannya Kemendagri JKW akan lagi. mengundang kementerian itu lembaga miliknya terkait, Pak Jokowi, bahkan juga alhamdulillah akan lagi. mengundang mantan Nanti ada pejabat-pejabat lagi. yang dulu Ada pesawat, pernah bukan ikut ada pesawat terlibat di ditulis. dalam proses penetapan Ada tulisannya ini. JKW Dan Mahakam nanti miliknya akan Jokowi. juga mengundang pemerintah Kaya raya Aceh saya. atau provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara Pak, tapi untuk kemarin dari membicarakan pihak masalah ini. pemiliknya Jadi mengatakan di satu bahwa, sisi dengan itu adanya nama pribadi, desakan-desakan bukan dari tidak ada masyarakat sangkutnya dengan Aceh Pak Jokowi Ya, sendiri. iya, kan sudah dan ada juga klarifikasi. kemudian banyak yang Merasa nggak sih Pak, bicara ya, dirugikan dengan sehingga kalimat kemudian JKW membuat sampai pemerintah Banyak pusat kok, dalam hal tulisan ini di truk Kementerian juga Dalam Negeri banyak, saya lihat. memberikan Terus membuka Biasa, ruang ya biasa. untuk dibicarakan Tapi kembali harus soal ini, dibelokkan dengan karena ini kan detail keputusan yang baik. menteri ya, jadi tentu saja Kalau masih mengenai bisa izin diproses ya, masih tambang bisa nikel di dievaluasi Raja Ampat sendiri sehingga seperti apa kemudian sih, Pak? nanti Kalau kita itu bisa terlalu teknis banget, itu di kementerian. membaikkan kembali Itu di kementerian. hubungan antara daerah dengan pemerintah pusat. Iya itu. Baik Bang, Di kemudian Kementerian menurut Abang Teknis, sendiri karena sangat situasi saat teknis ini kan. memanas di Iya. sosial media maupun mungkin di Kabarnya Bapak masyarakat yang setempat memberikan juga izin Bang, terkait langkah pertambangan konkret itu apa Pak di Bang yang tahun diharapkan mungkin 2017. dari Kementerian Dalam Negeri Di juga kementerian sedang itu mengurai masalah untuk saat teknis. ini Bang? Itu Ya, sudah tentu saja diberikan izin sejak lama. fungsi pemerintah itu kan Perpanjangannya fungsi di pemerintah kementerian pusat itu melakukan masalah teknis. pengawasan dan pembinaan ya. Jadi pengawasan dan pembinaan terkait dengan 4 pulau yang disengketakan Ya, saya itu belum lihat. memang Belum seharusnya tahu memberikan lapangannya keuntungan seperti ya bagi Kalau mengganggu lingkungannya bagi memang, kalau pihak perlu awal di yang telah mengklaim stop, ya stop, bahwa kalau 4 pulau itu dicabut, berada ya dicabut. di tempat mereka gitu. Nah, karenanya kami nanti malam itu akan mendengar penjelasan Itu. dari pejabat Ya, yang benar, rekan menangani Rima masalah dan ini di Tribuners. Provinsi Aceh dan Setelah tentu juga diketahui, didampingi oleh kapal Gubernur Aceh. bertuliskan JKW Mahakam dan Kenapa Dewi dan Iriana menimbulkan mengapa spekulasi kemudian di tengah 4 pulau ramainya itu bisa tambang masuk nikel di ke dalam Raja wilayah Ampat, dan administrasi mantan Presiden Sumatera Jokowi pun Utara? meminta untuk tidak Apakah ada memelintir seakan kekeliruan kapal itu yang dilakukan berkaitan dengannya. atau ada Dan, kesalahan, kelalaian atau ia seperti menegaskan apa bahwa gitu? kapal Sehingga itu kemudian nanti ketika ia tidak tahu menahu ruang mengenai dibuka tanggal kapal-kapal yang 17 Juni bertuliskan inisial dan namanya juga tersebut, tanggal dan ia juga setelahnya, mengungkapkan tidak bisa maka mengartikan sebuah kita punya kendaraan bertuliskan nama argumentasi dirinya kemudian lalu yang disimpulkan utuh ya, sehingga itu kemudian miliknya sendiri. bisa Dan meyakinkan belakangan pemerintah diketahui pusat dalam kapal hal ini ini merupakan Kemendagri milik dari bahwa 4 emiten pulau itu kapal adalah PT milik IMC Aceh. Pelita Logistik Tbk,
Baik, JKW yang Mahakam juga dan ramai Dewi menjadi Iriana di perbincangan saat Raja ini adalah Ampat, terkait Papua dengan Barat potensi Daya. migas Dan ia sendiri menyatakan yang ini terganggu dengan katanya ada di 4 adanya pulau yang saat ini seolah berpindah inisial nih Bang namanya ke di dalam Sumatera kapal Utara. pengangkut nikel Sedangkan di Raja Ampat Gubernur tersebut. Sumatera Utara bilang Dan kalau ia juga misalnya yang justru tidak jadi tahu perhatian menahu adalah potensi mengenai perpanjangan pariwisatanya di izin 4 tambang pulau nikel. tersebut yang Menurutnya jadi pertambangan di Raja Ampat perbincangan sudah publik juga diberikan Bang nih. jauh Abang sebelum dirinya menanggapinya memimpin. seperti apa Bang? Dan Iya, sebanyak memang 4 betul. izin usaha Memang ada pertambangan sih atau IUP informasi nikel di Raja katanya Ampat ada blok telah resmi migas dicabut dan yang 4 perusahaan bernama tersebut Singkil dan dinilai Sibolga, melanggar ya. peraturan Dan dalam ini konteks termasuk lingkungan. Dan Jokowi pun 60-an blok setuju migas terhadap yang langkah akan yang dilelang dilakukan oleh oleh pemerintah ini. pemerintah. Begitu rekan Tapi Rima memang dan Tribuners. kita belum tahu Baik, pasti terima kasih atas karena laporannya SKK rekan migas Ahmad itu Syarifudin, belum bicara jurnalis soal Tribun ini. Solo. Selamat Apakah kembali benar ada bertugas. potensi migas di sana? Terkait Kalau yang memang pertama benar, terkait berapa itu, besar cadangan beredarnya yang kapal dimiliki yang JKW di daerah itu atau di JKW pulau Mahakam itu, ya? sama JDI Iriana Dan itu pasti selanjutnya kemungkinan di bahwa ada pansus potensi kembali migas meja Pak itu Jokowi ya sekarang sangat akan besar dari sekali. Ya, Sebab ketika Bobi Nasution dan kalau ada Masinton tulisan Pasaribu JKW datang ke Aceh, kemudian ya, ingin menjumpai diartikan Gubernur milik Aceh, saya, ya salah ya, satu senang pembicaranya banget itu saya ingin mengajak alhamdulillah punya kapal. pemerintah Provinsi Aceh untuk bekerjasama dalam Saya mengelola ada truk, ada blok tulisannya tersebut, JKW ya. lagi. Nah itu yang kemudian seperti menjadi salah itu. satu juga pemicu ya kemarahan masyarakat Aceh. Kenapa kemudian 4 pulau itu bisa masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Jadi potensi migas itu di satu sisi belum bisa dipastikan apakah ada atau tidak. Tapi kalau melihat kedatangan Bobi Nasution dan Masinton Pasaribu ke Aceh dan kemudian salah satu pembicaraan yang mengajak untuk bekerjasama, maka ya bisa disebut besar kemungkinan potensi migas itu ada di salah satu pulau tersebut. Oke, Bang, mungkin ada cerita di balik ini juga, mungkin Abang juga dengar-dengar kalau misalnya nanti akan kembali gitu Bang ya, ini menjadi milik Aceh kembali. 4 pulau ini lagi dioptimalkan untuk apa ya Bang ya? Ya sebenarnya pulau ini kan memang tidak ada permukiman masyarakat, tapi ada misalnya musola atau rumah singgah, batu prasasti dan lain sebagainya. Jadi pulau ini tidak dimukim oleh masyarakat, tapi pulau itu juga ada pemiliknya. Ya artinya lahan-lahan di pulau itu ada yang memilikinya dan itu dibuktikan dengan sertifikat pemilik lahan tersebut, ya. Jadi kita ingin agar agar pemerintah pusat ya kembali membuka ruang itu, dan nanti mau diapakan pulau-pulau itu ya kita bicarakan setelah selesai masalah ini, ya. Bisa jadi untuk pengembangan pariwisata, ya, atau memang kalau nanti kemudian memang benar ada potensi migas, ya, maka bisa jadi nanti pemerintah Aceh akan bisa bekerja sama dengan SKK Migas, terutama di Jagat Maya, ya, di mana masyarakat banyak yang protes terkait pemindahan 4 pulau yang sebelumnya milik Provinsi Aceh, kini berada dalam wilayah administrasi Sumatera Utara. Kami juga anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh menyayangkan memang keputusan ini, karena itu kami saat ini sedang mengambil langkah-langkah efektif dan implementatif dan meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, untuk mengevaluasi ya keputusannya itu, ya, sehingga kemudian situasi ini bisa kita kondusifkan. Jadi potensi migas itu di satu sisi belum bisa dipastikan apakah ada atau tidak, tapi kalau melihat kedatangan Bobi Nasution dan Masinton Pasaribu ke Aceh dan kemudian salah satu pembicaraan yang mengajak untuk bekerjasama, maka ya bisa disebut besar kemungkinan potensi migas itu ada di salah satu pulau tersebut. Ya, halo Tribuners, berjumpa bersama saya Apvia Tio Konibili kembali di program On Focus Tribun News. Saat ini sedang menjadi sorotan polemik 4 pulau di Aceh yang berpindah tangan ke Sumatera Utara.
Polemik ini berawal dari Kementerian Dalam Negeri yang telah menetapkan 4 pulau yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Aceh, kini masuk ke dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keempat pulau tersebut yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Keputusan 4 pulau tersebut kini masuk ke wilayah Sumatera Utara ditetapkan pada 25 April 2025 terkait dengan keputusan tentang pemberian dan pemuktahiran kode serta data wilayah administrasi, pemerintahan, dan pulau. Terkait dengan sorotan ini kita akan berbincang dengan anggota DPR RI dari Dapil Aceh, Bang Nasir Jamil, yang sore ini telah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat sore Bang Nasir. Ya, selamat sore Apia. Terima kasih sudah mengajak Zoom sore hari ini. Baik Bang, terima kasih juga waktunya. Posisi lagi di Aceh kebetulan ya Bang ya, sore ini ya Bang ya? Benar, kami sedang menjalani masa reses, jadi berada di daerah pemilihan. Terima kasih. Baik, Bang Nasir nih, pandangan sebagai Wakil Rakyat Dapil Aceh, Putra Daerah Aceh disebut juga, setara dengan Nabi. Silahkan yang laporan keputusan Anda dari Menteri Dalam Negeri ini ya Bang ya, terutama karena keempat pulau tersebut secara historis kita tahu masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil ya Bang. Dan Jokowi pun meminta agar berpikir lebih ya, jadi kondisi hari ini di Aceh memang sedikit memanas, terutama di jagat maya ya, di mana masyarakat banyak yang protes terkait pemindahan 4 pulau yang sebelumnya milik Provinsi Aceh kini berada dalam wilayah administrasi Sumatera Utara, dan mereka menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut ya melalui SK Mendagri yang telah memindahkan pulau tersebut. Nah, tentu saja situasi ini memancing kemarahan ya, kekecewaan di kalangan masyarakat karena memang sejarahnya, faktanya, bahkan datanya, baik dalam peta Belanda maupun peta yang terakhir menunjukkan bahwa 4 pulau itu berada di Provinsi Aceh ya. Tapi memang pemerintah pusat sendiri melalui Kementerian Dalam Negeri dan juga kementerian lainnya telah melakukan upaya katakanlah semacam membetulkan ya, atau kemudian mencoba mencari titik koordinat dan lain sebagainya. Itu sudah lama dilakukan. Kalau tidak salah itu sudah hampir 20 tahun lamanya untuk membicarakan masalah keempat pulau ini, bahkan sudah masuk ke ranah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu keputusan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri ini memang disayangkan. Terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Syarifudin. Selamat kembali bertugas. Menyayangkan memang keputusan ini, karena itu kami saat ini sedang mengambil langkah-langkah efektif dan implementatif dan meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemendagri untuk mengevaluasi keputusannya itu, sehingga kemudian situasi ini bisa kita kondusifkan di tingkat provinsi. Ini ada di Aceh, dan Abang tadi juga menyatakan kalau kondisi saat ini memanas ya Bang ya, setelah keputusan ini akhirnya menjadi sorotan. Apakah juga ada aktivitas-aktivitas mungkin seperti protes atau pemasangan spanduk penolakan gitu Bang selama Abang menjalani kegiatan hari ini di Aceh Bang? Ya, memang belum sampai ke situ, tapi saya dengar di Jakarta katanya akan ada unjuk rasa ya di depan kantor Kementerian Dalam Negeri. Salah satu tuntutannya itu meminta agar setara dengan Nabi. Silahkan yang laporan keputusan Kementerian Dalam Negeri yang memindahkan 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara. Tapi saya belum tahu apakah sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Dan Jokowi pun meminta agar berpikir lebih rasional untuk melontarkan sebuah pertanyaan, karena beliau meyakini bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti yang saya katakan tadi, di jagat maya memang banyak sekali menegaskan agar berpikir dengan lebih rasional menyiratkan dan kekecewaan terkait dengan keputusan Mendagri tersebut. Dan rencananya memang malam ini
Jokowi yang memenuhi syarat menjadi nabi ini di akun X pribadinya di pertemuan dengan Gubernur Aceh ia membalas komentar miring warganet yang menyinggung kedekatan Jokowi salah dengan satunya rakyat, membicarakan dan soal perdebatan pun bergulir panjang di dunia maya. Dan meski begitu ia telah melakukan klarifikasi dan ia menegaskan pernyataan tersebut sepenuhnya merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia katanya Bang, merebut kembali gitu ya Bang ya proses-proses ke depannya. Ya, jadi memang penuh ia juga menyambut pemerintah pusat dalam hal ini tersebut demi menjaga ruang dialog publik agar ya untuk mengevaluasi dan tidak menimbulkan salah tafsir dan kami dengar tanggal 17 dan ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka Kemendagri akan mengundang kementerian lembaga terkait, bahkan juga akan mengundang mantan pejabat-pejabat yang juga berkomitmen pernah ikut untuk terlibat menjaga dalam etika proses dan belajar dari dinamika ini. Dan nanti ia akan juga ingin memperkuat semangat demokrasi yang sehat, yang jujur dan terbuka. Dan ia juga berterima kasih atas kritik, masukan dan pengertian dari berbagai pihak dengan adanya desakan-desakan dari masyarakat Aceh. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Syarifuddin. Selamat kembali bertugas. Bicara ya, sehingga kemudian membuat pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memberikan membuka ruang ya untuk dibicarakan kembali soal ini, karena ini kan keputusan menteri ya, jadi tentu saja masih bisa diproses ya, masih bisa dievaluasi sehingga kemudian nanti kita bisa membaikkan kembali hubungan antara daerah dengan pemerintah pusat. Ya, 1-2 saya lihat juga. Bang. Kemudian menurut Abang sendiri karena situasi saat ini memanas di sosial media maupun mungkin di masyarakat setempat juga, Bang, langkah konkret apa Bang yang diharapkan mungkin dari Kementerian Dalam Negeri juga statement-statement mereka untuk saat ini, Bang? Ya, tentu saja fungsi pemerintah itu kan, fungsi pemerintah pusat itu melakukan pengawasan dan pembinaan. Ya. Jadi pengawasan dan pembinaan terkait dengan 4 pulau yang disengketakan itu memang seharusnya memberikan keuntungan bagi bagi pihak awal yang telah mengklaim bahwa 4 pulau itu berada di tempat mereka. Gitu. Dan Jokowi pun meminta agar kami nanti malam itu akan mendengar penjelasan dari pejabat yang beliau meyakini bahwa nabi terakhir itu Provinsi adalah Aceh Nabi dan tentu Muhammad juga didampingi oleh Gubernur Aceh. Kenapa dan mengapa kemudian 4 pulau itu bisa masuk ke dalam wilayah administrasi Sumatera Utara? Apakah ada kekeliruan yang dilakukan atau ada kesalahan, kelalaian atau seperti apa gitu? Jokowi yang memenuhi syarat menjadi nabi ini di akun X pribadinya di Dedi Nurpalaka dan juga membalas komentar miring warganet yang menyinggung kedekatan Jokowi dengan rakyat, dan perdebatan pun bergulir panjang di dunia maya. Dan meski begitu ia telah melakukan klarifikasi dan ia menegaskan pernyataan tersebut sepenuhnya merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia. Yang juga ramai menjadi perbincangan saat ini adalah terkait dengan potensi migas. Dengan kesadaran penuh ia juga menyambut ada di 4 pulau yang saat ini tersebut demi menjaga ruang dialog publik agar lebih sehat dan tidak menimbulkan salah tafsir dan berlarut-larut gitu. Dan ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan setulus-tulusnya kepada masyarakat, seluruh umat beragama serta pihak-pihak yang merasa terganggu atau tersinggung oleh pernyataan tersebut. Dan ia juga berkomitmen untuk tetap menjaga etika publik dan belajar dari dinamika ini. Ia tetap ingin memperkuat semangat demokrasi yang sehat, yang jujur dan terbuka. Dan ia juga berterima kasih atas kritik, masukan dan pengertian dari berbagai pihak kejadian ini. Apakah benar ada potensi migas di sana? Kalau memang benar, berapa terima kasih besar atas laporannya rekan Ahmad Syarifuddin. Selamat di daerah kembali itu bertugas. atau di pulau itu ya. Dan kemungkinan bahwa ada potensi migas itu ya sangat besar sekali. Sebab ketika Bobi Nasution dan Masinton Pasaribu datang ke Aceh ingin menjumpai Gubernur Aceh, ya salah satu pembicaranya itu ingin mengajak pemerintah Provinsi Aceh untuk bekerjasama dalam mengelola blok tersebut ya. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu juga pemicu kemarahan masyarakat Aceh. Kenapa kemudian 4 pulau itu
bisa masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Jadi potensi migas itu di satu sisi belum bisa dipastikan apakah ada atau tidak, tapi kalau melihat kedatangan Bobi Nasution dan Masinton Pasaribu ke Aceh dan kemudian salah satu pembicaranya mengajak untuk bekerjasama, maka ya bisa disebut besar kemungkinan potensi migas itu ada di salah satu pulau tersebut. Ya, rekan Dewa dan Tribuners, setelah diketahui ya bahwa salah satu kader PSI, Deddy Nurpalaka, menyebut mantan Presiden Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Dan Jokowi pun meminta agar berpikir lebih rasional untuk melontarkan sebuah pertanyaan. Ya, sebenarnya beliau meyakini bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada misalnya ia menegaskan agar berpikir dengan lebih rasional dan lain sebagainya. Jadi telah diketahui pula Deddy telah menyebutkan mengenai oleh masyarakat, tapi Jokowi yang memenuhi syarat menjadi nabi ini di akun X pribadinya di Deddy Nurpalaka, dan ia membalas komentar miring warganet yang menyinggung kedekatan Jokowi dengan rakyat, dan perdebatan pun bergulir panjang di dunia maya. Dan meski begitu ia telah melakukan klarifikasi dan ia menegaskan pernyataan tersebut sepenuhnya merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili resmi Partai Solidaritas Indonesia secara pulau-pulau itu ya kita bicarakan setelah selesai masalah dengan kesadaran penuh ia juga menyambut pengembangan pariwisata pernyataan tersebut demi menjaga ruang dialog publik agar memang benar ada lebih sehat dan tidak menimbulkan salah tafsir dan berlarut-larut gitu. Dan ia juga menyampaikan permohonan maaf terutama di jagat maya ya, di mana masyarakat banyak yang protes terkait pemindahan 4 pulau yang sebelumnya milik Provinsi Aceh untuk berada dalam wilayah administrasi Sumatera Utara. Kami juga anggota DPR RI dan DPD ingin memperkuat semangat demokrasi yang sehat, yang jujur dan terbuka. Dan ia juga berterima kasih atas kritik, masukan dan pengertian dari berbagai pihak dan meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemendagri untuk mengevaluasi ya keputusannya. Terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Syarifudin. Selamat kembali bertugas. Situasi ini bisa kita kondusifkan. Jadi potensi migas itu di satu sisi belum bisa dipastikan apakah ada atau tidak, tapi kalau melihat kedatangan Bobi Nasution dan Masinton Pasaribu ke Aceh dan kemudian salah satu pembicaranya mengajak untuk bekerjasama, maka ya bisa disebut besar kemungkinan potensi migas itu ada di salah satu pulau tersebut. Ya 1-2 saya lihat juga, kan nggak butuh sedikit. Ya, halo Tribuners, berjumpa bersama saya Apvia Diokonibili kembali di program On Focus Tribun News. Saat ini sedang menjadi sorotan polemik 4 pulau di Aceh yang berpindah tangan ke Sumatera Utara. Polemik ini berawal dari Kementerian Dalam Negeri yang telah menetapkan 4 pulau yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Aceh kini masuk ke dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keempat pulau tersebut yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Kafir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Dan Jokowi pun meminta agar berpikir lebih rasional untuk melontarkan sebuah pertanyaan pada 25 April 2025 terkait dengan keputusan tentang pemberian dan pemuktahiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Terkait dengan sorotan ini kita akan berbincang dengan anggota DPR RI dari Dapil Aceh, Bang Nasir Jamil, yang sore ini telah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat sore Bang Nasir. Ya, selamat sore Apia. Terima kasih sudah mengajak Zoom sore hari ini. Baik Bang, terima kasih juga waktunya. Posisi lagi di Aceh kebetulan ya Bang ya sore ini ya Bang ya. Benar, kami sedang menjalani masa reses, jadi ia telah melakukan klarifikasi. Terima kasih. Baik Bang Nasir nih, pandangan sebagai wakil rakyat Dapil Aceh, putra daerah Aceh juga. Bagaimana Bang melihat keputusan dari Menteri Dalam Negeri ini ya Bang ya, terutama karena keempat pulau tersebut secara historis kita tahu masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil ya Bang Nasir ya. Bagaimana Bang pendapatnya? Ya, jadi kondisi hari ini di Aceh memang sedikit memanas, terutama di jagat maya ya, di mana masyarakat banyak yang protes terkait pemindahan 4 pulau yang sebelumnya milik Provinsi Aceh kini berada dalam wilayah administrasi Sumatera Utara. Dan mereka menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut
ya melalui SK Mendagri yang telah memindahkan pulau tersebut. Nah, tentu saja situasi ini memancing kemarahan ya, kekecewaan di kalangan masyarakat karena memang sejarahnya, faktanya, bahkan datanya baik dalam peta Belanda maupun peta yang terakhir menunjukkan bahwa 4 pulau itu berada di Provinsi Aceh ya. Tapi memang pemerintah pusat sendiri melalui Kementerian Dalam Negeri dan juga kementerian lainnya telah melakukan upaya katakanlah semacam membetulkan ya, atau kemudian mencoba mencari titik koordinat dan lain sebagainya. Itu sudah lama dilakukan. Kalau tidak salah itu sudah hampir 20 tahun lamanya untuk membicarakan masalah keempat pulau ini, bahkan sudah masuk ke ranah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, setara dengan Nabi, silahkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri ini memang disayangkan. Ya, kami juga anggota DPR RI dan DPD RI menyebut mantan Presiden Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi Nabi. Dan Jokowi pun meminta agar berpikir lebih rasional untuk melontarkan sebuah pertanyaan karena beliau meyakini bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian ia menegaskan agar berpikir dengan lebih rasional gitu. Dan seperti telah diketahui pula, Dedi telah menyebutkan dan Abang tadi juga menyatakan kalau kondisi saat ini memanas ya Bang ya, setelah Jokowi keputusan ini akhirnya menjadi sorotan. Apakah juga ada aktivitas-aktivitas mungkin membalas seperti komentar miring protes warganet atau yang pemasangan menyinggung spanduk kedekatan penolakan Jokowi gitu dengan Bang, selama rakyat, Abang dan perdebatan pun bergulir panjang di dunia maya. Ya, memang belum sampai ke situ, tapi saya dengar di Jakarta dan ia menegaskan pernyataan tersebut sebelumnya merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia agar membatalkan keputusan Kementerian Dalam Negeri. Dengan kesadaran penuh ia juga menyambut 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara demi menjaga ruang dialog publik agar lebih sehat dan tidak menimbulkan salah tafsir dan sudah dilakukan atau dan ia juga menyampaikan permohonan maaf secara di Aceh yang saya lihat dan memang tidak ada kepada masyarakat atau seluruh umat beragama serta pihak-pihak yang merasa terganggu tersebut. Atau tersinggung oleh pernyataan seperti tersebut. saya katakan Dan tadi, ia juga berkomitmen untuk tetap menjaga etika publik dan belajar dari dinamika ini. Ia tetap ingin memperkuat semangat demokrasi yang sehat, yang jujur dan terbuka. Dan ia juga berterima kasih atas kritik, masukan dan pengertian dari berbagai pihak atas kejadian ini. Akan menggelar pertemuan dengan Gubernur Aceh. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Syarifuddin. Selamat kembali bertugas. Membicarakan soal langkah-langkah untuk mengembalikan kembali 4 pulau yang hari ini sudah masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Belum. Baik, berarti nanti malam bakal ada pertemuan. Kan ada syaratnya untuk istilah katanya Bang, merebut kembali gitu ya Bang ya, proses-proses ke depannya. Ya, jadi memang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri juga sudah membuka pintu ya untuk mengevaluasi keputusan ini. Bahkan kami dengar tanggal 17 Juni yang akan datang itu Kemendagri akan mengundang kementerian lembaga terkait, bahkan juga akan mengundang mantan pejabat-pejabat yang dulu pernah ikut terlibat di dalam proses penetapan ini. Dan nanti akan juga mengundang pemerintah Aceh atau Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara untuk membicarakan masalah ini. Jadi di satu sisi dengan adanya desakan-desakan dari masyarakat Aceh dan Tribunat, seperti telah diketahui ya bahwa salah satu kader PSI, Denny Nurpalaka, menyebut mantan Presiden Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi Nabi. Dan Jokowi pun meminta agar berpikir lebih rasional untuk melontarkan sebuah pertanyaan karena beliau meyakini bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Menteri ya, jadi tentu saja masih bisa diproses, agar masih bisa berpikir dievaluasi dengan lebih sehingga kemudian rasional, nanti gitu. kita dan, bisa seperti telah diketahui pula, Dedi telah menyebutkan mengenai mengenai pemerintah pusat.
Jokowi yang memenuhi syarat menjadi nabi ini di akun X pribadinya di Dedi Nurpalaka, dan ia membalas komentar miring warganet yang menyinggung kedekatan Jokowi dengan rakyat, dan perdebatan pun bergulir panjang di dunia maya. Dan meski begitu ia telah melakukan klarifikasi dan ia menegaskan pernyataan tersebut sepenuhnya merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili jadi sikap resmi pengawasan dan Partai pembinaan Solidaritas terkait Indonesia dengan 4 pulau yang disengketakan itu memang seharusnya memberikan keuntungan kesadaran penuh ia juga menyambut pernyataan tersebut demi menjaga ruang dialog publik agar bahwa lebih sehat dan tidak menimbulkan salah tafsir dan berlarut-larut gitu. Dan ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan setulus-tulusnya kepada masyarakat, seluruh umat beragama serta pihak-pihak yang merasa terganggu dan tentu juga atau tersinggung oleh pernyataan tersebut. Dan ia juga berkomitmen untuk tetap menjaga etika publik dan belajar dari dinamika ini. Ia tetap ingin memperkuat semangat demokrasi yang sehat, yang jujur dan terbuka. Dan ia juga berterima kasih atas kritik, masukan dan pengertian dari berbagai pihak atas kejadian ini. Dibuka tanggal 17 Juni dan juga terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Syarifuddin. Selamat kembali bertugas. Punya argumentasi yang utuh ya, sehingga kemudian bisa meyakinkan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri bahwa 4 pulau itu adalah milik Aceh. Kan ada syaratnya untuk yang juga ramai menjadi perbincangan saat ini adalah terkait dengan potensi migas yang ini katanya ada di 4 pulau yang saat ini berpindah nih Bang ke Sumatera Utara. Sedangkan Gubernur Sumatera Utara bilang kalau misalnya yang justru jadi perhatian adalah potensi pariwisatanya di 4 pulau tersebut yang jadi perbincangan publik juga Bang. Nih Abang menanggapinya seperti apa Bang? Iya memang betul, memang ada sih informasi katanya ada blok migas yang bernama Singkil dan Sibolga ya. Dan ini termasuk 60-an blok migas yang akan dilelang oleh pemerintah. Tapi memang kita belum tahu pasti karena SKK migas itu belum bicara soal ini. Apakah benar ada potensi migas di sana? Kalau memang benar, berapa besar cadangan yang dimiliki di daerah itu atau di pulau itu? Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Dan Jokowi pun meminta agar berpikir lebih rasional untuk melontarkan sebuah pertanyaan karena beliau meyakini bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gubernur Aceh, salah satu pembicaranya itu ingin mengajak berpikir dengan pemerintah provinsi Aceh untuk bekerjasama dalam mengelola blok telah diketahui pula, Dedi telah menyebutkan mengenai kemarahan Jokowi yang memenuhi syarat menjadi nabi ini di akun X pribadinya di Dedi Nurpalaka, dan ia membalas komentar miring warganet yang menyinggung kedekatan Jokowi dengan rakyat, dan perdebatan pun bergulir panjang di dunia maya. Dan meski begitu, ia telah melakukan klarifikasi dan ia menegaskan pernyataan tersebut sepenuhnya merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia secara kelembagaan di salah satu pulau tersebut. Dan dengan kesadaran penuh ia juga menyambut pernyataan tersebut demi menjaga ruang dialog publik agar lebih sehat dan tidak menimbulkan salah tafsir dan berlarut-larut gitu. Dan ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan setulus-tulusnya kepada masyarakat, seluruh umat beragama serta pihak-pihak yang merasa terganggu atau tersinggung oleh pernyataan tersebut. Dan ia juga berkomitmen untuk tetap menjaga etika publik dan belajar dari dinamika ini. Ia tetap ingin memperkuat semangat demokrasi yang sehat, yang jujur dan terbuka. Dan ia juga berterima kasih atas kritik, masukan dan pengertian dari berbagai pihak itu juga ada pemiliknya. Kejadian ini. Artinya itu rekan Rima dan lahan-lahan di pulau itu ada yang memilikinya. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Syarifuddin. Selamat kembali bertugas. Pemilik lahan tersebut ya. Jadi kita ingin agar agar pemerintah pusat ya kembali membuka ruang itu, dan nanti mau diapakan pulau-pulau itu ya kita bicarakan setelah selesai masalah ini. Bisa jadi untuk pengembangan pariwisata ya, atau memang kalau nanti kemudian memang benar ada potensi migas ya, maka bisa jadi nanti pemerintah Aceh akan bisa bekerjasama dengan SKK migas, terutama di jagat maya ya, di mana masyarakat banyak yang protes
terkait pemindahan 4 pulau yang sebelumnya milik Provinsi Aceh kini berada dalam wilayah administrasi Sumatera Utara. Kami juga anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh menyayangkan memang keputusan ini, karena itu kami saat ini sedang mengambil langkah-langkah efektif dan implementatif dan meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemendagri untuk mengevaluasi keputusannya itu, sehingga kemudian situasi syarat menjadi nabi, dan Jokowi pun meminta agar berpikir lebih rasional untuk melontarkan sebuah pertanyaan, belum bisa dipastikan apakah beliau meyakini bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW ke Aceh dan kemudian salah satu pembicaranya mengajak untuk berpikir dengan lebih bisa rasional disebut gitu. Besar Dan kemungkinan seperti telah migas itu pula, ada Dedi telah di salah satu menyebutkan pulau tersebut. mengenai Jokowi yang memenuhi syarat menjadi nabi ini di akun X pribadinya di Dedi Nurpalaka, dan ia halo membalas Tribuners, komentar miring berjumpa warganet bersama yang saya menyinggung kedekatan Afiat Jokowi dengan Yokonibili rakyat, kembali di dan program On perdebatan Focus pun Tribun bergulir News. panjang Saat di ini sedang dunia menjadi maya. sorotan Dan meski polemik begitu, ia 4 telah melakukan pulau di klarifikasi Aceh yang dan ia berpindah menegaskan tangan pernyataan ke tersebut Sumatera sepenuhnya Utara. merupakan Polemik ini pandangan berawal pribadi dari dan tidak Kementerian mewakili Dalam sikap Negeri resmi yang telah Partai menetapkan Solidaritas 4 Indonesia pulau yang secara sebelumnya merupakan kelembagaan bagian dari wilayah gitu. Aceh kini Dan masuk ke dalam dengan kesadaran administrasi penuh ia juga Kabupaten menyambut Tapanuli Tengah, Sumatera pernyataan Utara. tersebut demi Keempat menjaga pulau ruang tersebut dialog yakni publik Pulau agar Lipan, Pulau lebih Panjang, sehat dan Pulau tidak Mangkir menimbulkan Besar, tafsir dan dan Pulau Mangkir berlarut-larut Kecil. gitu. Dan ia juga Keputusan menyampaikan 4 pulau permohonan maaf tersebut secara kini terbuka masuk ke wilayah Sumatera dan Utara ditetapkan setulus-tulusnya pada kepada masyarakat, 25 April seluruh umat beragama, serta 2025 pihak-pihak yang terkait merasa dengan terganggu keputusan atau tentang tersinggung oleh pemberian pernyataan dan tersebut. Dan ia pemuktahiran juga kode berkomitmen serta data wilayah untuk tetap menjaga administrasi etika publik pemerintahan dan dan belajar pulau. dari dinamika Terkait ini. dengan sorotan ini kita akan Ia berbincang tetap dengan ingin anggota memperkuat DPR semangat RI demokrasi yang dari sehat, Dapil yang Aceh, jujur Bang dan Nasir terbuka. Jamil yang sore Dan ini ia juga telah berterima tersambung kasih dengan atas kita melalui kritik, Zoom. Halo, masukan selamat dan sore, pengertian Bang dari Nasir. berbagai pihak. Ya, selamat sore Afia. kejadian ini. Terima kasih Itu sudah rekan Rima mengajak dan Tribuners. Zoom Baik, sore terima hari kasih ini. atas laporan Baik rekan Bang, Ahmad terima kasih Syarifuddin. juga Selamat kembali waktunya. bertugas. Posisi lagi di Aceh kebetulan ya Bang ya, sore ini ya Bang ya. Benar, kami sedang menjalani masa reses, jadi berada di daerah pemilihan. Terima kasih. Baik, Bang Nazir nih, pandangan sebagai wakil rakyat Dapil Aceh, putra daerah Aceh juga. Bagaimana Abang melihat keputusan dari Menteri Dalam Negeri ini ya Bang ya, terutama karena keempat pulau tersebut secara historis kita tahu masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil ya Bang Nasir ya. Bagaimana Bang pendapatnya Bang? Ya, jadi kondisi hari ini di Aceh memang sedikit memanas. Terutama di jagat maya, ya, di mana masyarakat banyak yang protes terkait pemindahan 4 pulau yang sebelumnya milik Provinsi Aceh kini berada dalam wilayah administrasi Sumatera Utara, dan mereka menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut ya melalui SK Mendagri yang telah memindahkan pulau tersebut. Nah, tentu saja situasi ini memancing kemarahan ya, kekecewaan di kalangan masyarakat karena memang sejarahnya, faktanya, bahkan datanya baik dalam peta Belanda maupun peta yang terakhir menunjukkan bahwa 4 pulau itu berada di Provinsi Aceh ya. Tapi memang pemerintah pusat sendiri melalui Kementerian Dalam Negeri dan juga kementerian lainnya telah melakukan upaya katakanlah Jokowi yang memenuhi syarat menjadi nabi ini di membetulkan akun X ya, pribadinya atau di Dedi kemudian Nurpalaka, dan mencoba mencari ia membalas komentar titik miring warganet koordinat yang dan lain menyinggung sebagainya. kedekatan Itu sudah Jokowi lama dengan dilakukan. rakyat, dan Kalau tidak salah perdebatan itu pun sudah bergulir hampir panjang di 20 dunia tahun maya. lamanya Dan meski begitu untuk ia telah melakukan membicarakan klarifikasi masalah dan ia menegaskan keempat pulau pernyataan ini, tersebut bahkan sepenuhnya merupakan pandangan sudah pribadi masuk dan ke tidak ranah mewakili sikap Perserikatan resmi Partai Solidaritas Bangsa-Bangsa. Indonesia Oleh secara karena itu kelembagaan keputusan gitu. pemerintah Dan melalui dengan kesadaran Kementerian penuh ia Dalam juga Negeri ini menyambut memang pernyataan disayangkan ya. tersebut Kami juga demi anggota menjaga ruang DPR dialog RI dan publik DPD RI agar asal Aceh lebih sehat dan menyayangkan tidak memang menimbulkan keputusan salah ini, tafsir dan karena itu kami berlarut-larut saat ini gitu. sedang Dan ia juga mengambil menyampaikan permohonan langkah-langkah maaf secara efektif terbuka dan implementatif dan dan meminta setulus-tulusnya kepada kepada masyarakat, pemerintah seluruh dalam hal umat ini beragama Kemendagri serta untuk pihak-pihak yang merasa mengevaluasi terganggu ya atau keputusannya tersinggung itu oleh ya, pernyataan tersebut. sehingga Dan ia juga kemudian berkomitmen untuk tetap menjaga situasi etika publik ini dan belajar bisa dari dinamika kita ini. kondusifkan. Ia tetap
ingin memperkuat semangat demokrasi yang sehat, yang jujur dan terbuka. Dan ia juga menyatakan kalau kondisi saat ini memanas ya Bang ya, setelah keputusan ini akhirnya menjadi sorotan. Apakah juga ada aktivitas-aktivitas mungkin seperti terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Syarifuddin. Selamat kembali bertugas. Selama Abang menjalani kegiatan hari ini di Aceh, Bang. Ya memang belum sampai ke situ, tapi saya dengar di Jakarta katanya akan ada unjuk rasa ya di depan kantor Kementerian Dalam Negeri. Salah satu tuntutannya itu meminta agar membatalkan keputusan Kementerian Dalam Negeri yang memindahkan 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara. Tapi saya belum tahu apakah unjuk rasa itu sudah dilakukan atau belum dilakukan. Sementara di Aceh yang saya lihat memang tidak ada gerakan-gerakan atau spanduk-spanduk yang terkait dengan pemrotesan tersebut. Tapi memang seperti saya katakan tadi di Jagat Maya memang banyak sekali komentar yang memang menyiratkan kekecewaan terkait dengan keputusan Mendagri tersebut. Dan rencananya memang malam ini kami anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh itu akan menggelar pertemuan dengan Gubernur Aceh beserta jajaran pemerintahan di Aceh. Salah satunya membicarakan soal langkah-langkah untuk mengembalikan kembali 4 pulau yang hari ini sudah masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Beliau meyakini bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Bang, merebut kembali gitu ya Bang ya, proses-proses ke depannya. Ia menegaskan agar berpikir dengan lebih rasional. Kementerian Dalam Negeri juga sudah membuka pintu seperti telah diketahui pula, Dedi telah menyebutkan mengenai tanggal 17 Juni Jokowi yang memenuhi syarat menjadi Nabi ini di akun X pribadinya di Dedi Nurpalaka, dan bahkan juga ia membalas komentar miring warganet yang menyinggung kedekatan Jokowi dengan rakyat, dan pernah ikut perdebatan pun bergulir panjang di dunia maya. Dan meski begitu, ia telah melakukan klarifikasi dan ia menegaskan pernyataan tersebut sepenuhnya merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia secara kelembagaan. desakan-desakan dari masyarakat dengan kesadaran Aceh, penuh ia juga menyambut dan pernyataan tersebut demi menjaga ruang dialog publik agar lebih sehat dan tidak menimbulkan salah tafsir dan berlarut-larut gitu. Dan ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan setulus-tulusnya kepada masyarakat, seluruh umat beragama serta pihak-pihak yang merasa terganggu atau tersinggung oleh pernyataan tersebut. Dan ia juga berkomitmen untuk tetap menjaga etika publik dan belajar dari dinamika ini. Ia tetap ingin memperkuat semangat demokrasi yang sehat, yang jujur dan terbuka. Dan ia juga berterima kasih atas kritik, masukan dan pengertian dari berbagai pihak atas kejadian ini. Saat ini memanas, itu rekan Rima dan Tribuners. Mungkin di masyarakat setempat. Terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Syarifuddin. Selamat kembali bertugas. Juga statement-statement mereka untuk saat ini, Bang. Sudah mantap untuk. Ya, tentu saja. Fungsi pemerintah itu kan, fungsi pemerintah pusat itu melakukan pengawasan dan pembinaan, ya. Jadi pengawasan dan pembinaan terkait dengan 4 pulau yang disengketakan itu memang seharusnya memberikan keuntungan, ya, bagi bagi pihak awal yang telah mengklaim bahwa 4 pulau itu berada di tempat mereka gitu. Nah, karenanya kami nanti malam itu akan mendengar penjelasan dari pejabat yang menangani masalah ini di Provinsi Aceh, dan tentu juga didampingi oleh Gubernur Aceh. Kenapa dan mengapa kemudian 4 pulau itu bisa masuk ke dalam wilayah administrasi Sumatera Utara? Apakah ada kekeliruan yang dilakukan atau ada kesalahan, kelalaian atau seperti apa gitu? Sehingga disebut kemudian nanti setara dengan Nabi, silahkan ruang laporan Anda. Dibuka tanggal 17 Juni dan juga tanggal ya bahwa salah satu kader PSI Dedi Nurpalaka menyebut mantan Presiden Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi Nabi, dan Jokowi pun meminta agar berpikir lebih rasional untuk melontarkan sebuah pertanyaan, karena beliau meyakini bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang juga ramai menjadi perbincangan saat ini adalah terkait dengan potensi ia migas menegaskan agar yang berpikir
dia tuh dengan lebih rasional berpindah gitu. nih Bang Dan ke Sumatera Utara. seperti telah diketahui pula, Dedi telah menyebutkan bilang kalau misalnya justru jadi perhatian adalah potensi pariwisatanya di 4 pulau Jokowi yang memenuhi syarat menjadi nabi ini di akun X pribadinya di Dedi Nurpalaka. Apa Bang? Ia membalas komentar miring warganet yang menyinggung kedekatan Jokowi dengan rakyat dan perdebatan pun bergulir panjang di dunia maya. Dan meski begitu, ia telah melakukan klarifikasi dan ia menegaskan pernyataan tersebut sepenuhnya merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia secara itu belum bicara soal ini. Apakah benar ada potensi migas di sana? Ia juga kalau memang benar, berapa besar cadangan demi menjaga ruang dialog publik di daerah itu atau di pulau itu dan tidak menimbulkan salah tafsir dan berlarut-larut gitu. Dan ia juga menyampaikan permohonan maaf besar sekali. Sebab dan setulus-tulusnya kepada masyarakat, seluruh umat beragama, serta pihak-pihak yang merasa terganggu atau tersinggung oleh pernyataan tersebut. Dan ia juga berkomitmen untuk tetap menjaga etika publik dan belajar dari dinamika ini. Ia tetap ingin memperkuat semangat demokrasi yang sehat, yang jujur dan terbuka. Dan ia juga berterima kasih atas kritik, masukan dan pengertian dari berbagai pihak kenapa atas kemudian kejadian ini. 4 pulau itu Itu rekan bisa Rima dan masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Syarifudin. Selamat kembali bertugas. Apakah ada atau tidak, tapi kalau melihat kedatangan Bobi Nasution dan Masinton Pasaribu ke Aceh dan kemudian salah satu pembicaraan yang mengajak untuk bekerjasama, maka ya bisa disebut besar kemungkinan potensi migas itu ada di salah satu pulau tersebut. Bang, mungkin ada cerita di balik ini juga, mungkin Abang juga dengar-dengar kalau misalnya nanti akan kembali gitu Bang ya, ini menjadi milik Aceh kembali, 4 pulau ini bisa dioptimalkan untuk apa ya Bang ya? Kan